Tahun 2017 laptop premium ini dikeluarkan dan dulu harga launchingnya sekitar 17 jutaan dengan segmennya yang masuk ke laptop tipis dan ringan. Apakah setelah 2 tahun laptop ini masih layak untuk digunakan? Dan dari segi harga apa mengalami penurunan? Ya udahlah, nggak usah sungkan, saya ucapkan selamat menonton teman-teman. Hai guys, Handika di sini dan selamat datang di segmen Retas Review Laptop Bekas episode ke-7. Kemarin kita ngeretas laptop gaming yang harga barunya itu di atas 30 juta. Sekarang kita akan mencoba untuk meretas laptop yang nggak kalah menarik dengan kategori laptop thin and light yang 2 tahun lalu harga barunya itu sekitar 17 jutaan. Jadi laptop apa sih ini dan 2 tahun berlalu sekarang untuk performa dan harganya turun seberapa besar? Serta apakah masih worth it untuk dibeli? Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa support dulu channel DKID dengan cara subscribe, karena subscribe-nya ini gratis. Serta jangan lupa turn on tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau kita update info menarik lainnya. Dan jangan lupa ikutan giveaway DKID yang total hadiahnya itu mencapai 30 juta. Untuk barang apa saja yang kita giveaway-kan termasuk laptop dan juga bagaimana syarat ikutannya bisa kalian langsung baca di kolom deskripsi. Oke, jadi laptop yang akan kita retas kali ini adalah HP Pavilion BF011TX dengan spesifikasinya Core i7 generasi ke-7 yaitu 7500U dengan base clock-nya 2,7 GHz, turbo boost up to 3,7 GHz dengan TDP-nya 15 Watt. Kemudian untuk memori RAM-nya 8 GB DDR4 dengan kecepatan 2133 MHz. Untuk storage-nya menggunakan SSD M.2 SATA dengan kapasitas 128 GB plus hard disk 1 TB. Dan layarnya adalah 14 inch dengan resolusi Full HD panel IPS. Sekilas laptop HP Pavilion ini mirip dengan HP Envy 13 yang kita review kemarin. Cuman bedanya laptop HP Pavilion ini lebih tebal dan lebih besar. Memang untuk tipe laptop HP itu lumayan banyak ya namanya ketimbang brand lain. Jadi ada XP Spectre, XP Envy, XP Pavilion, XP Mainstream yang biasanya nggak ada namanya. Kemudian ada XP Chromebook, ProBook, EliteBook, ZBook, XP Stream, dan juga XP Omen untuk kategori gamingnya. Dan terkadang desain antara Spectre, Envy, dan juga Pavilion itu sekilas mirip. Cuman bedanya kalau XP Spectre adalah laptop super light dan super weight dengan spesifikasi tertinggi. Entah itu layarnya 4K, USB Thunderbolt, atau SSD-nya yang 1 TB, dan lain-lain. Nah, XP Pavilion ini masuk ke kategori laptop thin and light, tapi urutannya ada di bawah Spectre dan juga XP Envy. XP Pavilion BF011TX ini dikeluarkan pada tahun 2017, jadi sudah ada sekitar 2 tahun umurnya. Dulu laptop ini dibanderol dengan harga 14 juta untuk yang varian Core i5 dan sekitar 17 juta untuk yang varian Core i7. Tapi sekarang sudah turun lumayan jauh, hampir separuhnya. Jadi buat kalian yang mungkin minat dengan laptop ini bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi. Meskipun laptop XP Pavilion ini merupakan urutan ketiga dari top chart laptop XP, jadi di bawahnya Spectre dan juga Envy, cuman XP tetap memberikan form factor dan juga desain yang cukup premium di XP Pavilion ini. Meskipun di bagian cover belakangnya ini nggak terbuat dari aluminium, tapi untuk build quality-nya menurut saya sudah cukup solid, jadi nggak ada area yang terlalu menjorok ke dalam ketika dipegang. Nah, untuk sekelas laptop yang sudah berumur sekitar 2 tahun, menurut saya untuk bagian cover belakangnya ini minim sekali bekas pemakaian. Jadi kalau kalian lihat di sini kayak masih mulus, cuman di bagian bawahnya ini seharusnya ada karet penyangga untuk ergo lift-nya. Ya, jadi emang XP Pavilion ini juga ada fitur yang namanya adalah ergo lift, yang ketika laptopnya dibuka, keyboardnya akan sedikit ngangkat, yang gunanya akan lebih menyamankan kalian ketika mengetik karena keyboardnya agak sedikit ngangkat, dan kemudian dari sistem airflow juga akan lebih optimal. Nah, di bagian belakang ini baru ada sedikit bekas pemakaian, yaitu di bagian kiri sini kalau kalian lihat. Jadi kayak ada bekas pemakaian dan juga ada di bagian kanannya. Di bagian dalamnya ini juga tidak terdapat sensor fingerprint seperti pada laptop XP Envy ataupun XP Spectre. Cuman audionya sudah disertifikasi oleh Bang & Olufsen yang ukuran speakernya itu sejajar atau sama lurusnya dengan si keyboard. Kemudian untuk touchpadnya ukurannya juga seperti XP Envy yang nggak memanjang ke atas tapi agak melebar ke kanan dan kiri. Dan untuk touchpadnya menurut saya sih masih cukup enak ya, sangat responsif, sudah memakai Windows Precision Driver, klik kanan dan klik kirinya juga enak. Dan untuk browsing pun juga lumayan nyaman. Kemudian kalau dari segi keyboard sudah single LED backlit berwarna putih yang nggak bisa di-adjust. Jadi cuman mati dan nyala. Kalau biasanya kan ada 3 adjustment ya. Biasanya itu ada di XP Envy, cuman di XP Pavilion cuman mati dan nyala seperti ini kalau kalian menekan tombol F5. Nah, kalau dari segi keyboard menurut saya sih sudah cukup nyaman ya.
feel-nya itu nggak kerasa murah, jadi keyboardnya itu nggak kerasa plastik dan cukup empuk untuk digunakan. Cuman yang saya nggak suka tetap adalah tombol arrow-nya ini yang kayak menyatu. Jadi desain-desain XP itu emang biasanya tombol arrow atas bawahnya ini kayak menyatu. Tapi untungnya tombol powernya sudah memisah di bagian kiri sebelah sini. Dan di bagian atas keyboard ada speaker yang ukuran melebarnya ke sana sejajar atau simetris dengan ukuran keyboard. Dan untuk speakernya juga sudah disertifikasi oleh Bang & Olufsen, jadi kalau untuk kualitas suaranya ya jangan ditanya lah. Untuk sekelas laptop thin and light menurut saya sih ya udah lumayan lah speakernya. Kira-kira kayak gini suaranya. Kemudian kalau dari segi layar, XP Pavilion ini sudah memiliki frame yang cukup bezel meskipun nggak setipis laptop zaman sekarang ya. Dan frame tipisnya itu ada di kanan kiri, dan bahannya di frame ini adalah plastik dan ada finishing kayak parutan kuku gitu kalau kalian pegang. Dan kalau untuk spesifikasi layarnya, dia adalah 14 in dengan resolusi Full HD panel IPS dengan 60 Hz refresh rate. Kemudian kalau untuk tingkat sRGB-nya masih 71%, jadi belum 100% sRGB. Tapi untuk wide viewing angle-nya sudah lumayan luas. Jadi kalau kalian lihat dari samping kanan atau kiri, atas bawah, sudah cukup lumayan luas. Kemudian kalau untuk port I/O, di sebelah kirinya ini ada Kensington lock, 2 buah USB 3.0 yang tulisannya sudah agak pudar, dan juga ada slot SD card. Kemudian kalau di sebelah kanannya ada input power, kemudian input LAN, HDMI, dan juga USB Type-C. Oke, sekarang waktunya kita bongkar si XP BF011TX ini untuk mengetahui apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana kondisi di dalamnya setelah umurnya sekarang menginjak 2 tahun. Di bagian dalam ini terdapat single fan dan 2 pipa heatsink yang kipasnya lumayan bagus karena biasanya banyak debu kalau laptop yang sudah berumur, dan umurnya laptop ini sekitar 2 tahun. Kemudian juga terdapat 2 slot RAM yang satu sudah terisi dengan 8 GB dan satu lagi kosong. Jadi kalian masih bisa upgrade laptop ini menjadi 16 GB dengan settingan dual channel, dengan asumsi 2 slot ini terisi dengan 2 keping RAM 8 GB. Kemudian juga terdapat slot SSD M.2 SATA yang juga sudah terisi dengan kapasitas 128 GB yang juga bisa kalian ganti dengan kapasitas yang lebih besar. Untuk baterainya memiliki spesifikasi 41 Wh yang sekarang bisa bertahan sekitar 4 jam pemakaian ketika saya tes untuk streaming YouTube dengan menggunakan koneksi Wi-Fi. Laptop XP Pavilion 14 BF011TX ini bukan laptop gaming karena masuk ke tipe laptop light and weight, tapi ya gak apa-apa, kita tes gaming aja sekalian untuk melihat apakah masih worth it. Core i7 7500U dengan Nvidia 940MX dengan VRAM 2GB. Pertama kita coba di game casual dulu, yaitu CSGO dengan settingan Full HD rata kanan, karena game CSGO ini sebenarnya nggak terlalu berat. Dan hasilnya masih sangat playable di angka 60-an FPS dengan suhu average untuk GPU dan juga CPU-nya sekitar 75 derajat Celcius. Lanjut ke game yang agak berat, yaitu PES 2019 dengan settingan XD 1280x720, dan hasilnya juga masih sangat playable di average 60 FPS. Untuk suhu juga tetap sama di angka 75 derajat Celcius. Tapi di game yang agak berat ini, XP melimit GPU-nya dan kadang terjadi drop FPS meskipun dropnya nggak sampai di bawah 30 FPS. Lanjut ke game kompetitif, yaitu Apex Legends di settingan Full HD rata kiri atau low, dan hasilnya cukup playable juga di angka 30-40an FPS. Untuk suhu juga relatif sama di angka 77 derajat Celcius. Cuman kadang memang FPS-nya ini jadi drop banget ketika ada power limit dari GPU-nya, yang bisa juga kalian lihat datanya di MSI Afterburner di sebelah kiri. Lanjut ke game AAA, yaitu Battlefield 1 dengan settingan XD 1280x720, settingan grafiknya low, dan hasilnya untuk FPS-nya masih cukup playable lah ya, di atas 30-an FPS dengan suhu max load hampir menyentuh 80 derajat Celcius. Cuman lagi-lagi ada power limit dari GPU-nya dan FPS-nya itu bisa langsung tiba-tiba drop. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini, dan kesimpulannya XP Pavilion yang sudah berumur 2 tahun ini kalau menurut saya sih
masih bisa untuk digunakan 1-2 tahun ke depan karena masih Core i7 generasi ke-7 dan menggunakan graphic card Nvidia 90MX dengan VRAM 2GB. Jadi kalau menurut saya sih nggak terlalu ketinggalan. Cuman kalau kalian orangnya itu suka gaming, laptop ini nggak cocok buat kalian karena untuk power GPU-nya sering banget di limit yang tujuannya agar baterainya lebih awet dan nggak terjadi thermal throttling. Tapi kalau kalian suka laptop tipis dan ringan yang baterainya itu awet dan dibawa kemana-mana enak, laptop ini bisa menjadi referensi buat kalian. Karena berat dari laptop ini cuma 1,6 kg, jadi nggak sampai 2 kg, dengan ketebalannya sekitar 2 cm. Dan dengan spesifikasinya kalau digunakan untuk ngedit ya masih cukup lumayan. Cuman tingkat saturasi warnanya hanya sekitar 71 sRGB, jadi warnanya kalau menurut saya sih kurang tajam kalau kalian gunakan untuk professional editing. Kalau dari segi desain, fitur ergo lift, audio yang sudah disertifikasi oleh Bang & Olufsen, keyboard yang empuk, ya menurut saya sih nggak terlalu ketinggalan dengan desain-desain dari laptop XP di tahun 2019 ini. Bahkan saya lihat tadi di e-commerce juga masih banyak yang jual untuk barunya, mungkin ya menghabiskan stok saja sih. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Buat kalian yang mungkin minat dengan laptop ini bisa langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Dan saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!